warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Smankes, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, perkenalkan saya Siti Nurfadila dari Divisi Podcast Tim Literasi SMA Negeri 1 Babat Supat. Kira-kira ada yang tahu gak nih siapa ya bintang tamu kita kali ini? Bintang tamu kita kali ini yaitu Bu Eliza Noviani. Hai. Beliau adalah salah satu penanggung jawab tim literasi SMA Negeri 1 Babat Supat loh. Assalamualaikum Bu Eliza. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik ya Dila sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Terus kesibukan Ibu sekarang apa nih? Kesibukan Ibu sekarang mendampingi anak-anak di kelas 11 H1 ya. Lagi menghias kelas karena kesibukan untuk 17 Agustus. Baik Ibu, di sini kami sudah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk bertanya kepada Ibu mengenai tim literasi yang dimana merupakan tim pertama atau angkatan pertama yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Babat Supat ini. Baiklah, kita masuk ke segmen Smankes Nyata. Smansa Podcast, waktunya tanya-tanya. Ibu, apakah Ibu sudah siap nih dilempar beribu-ribu pertanyaan dari kami? Oke, siap. Apalagi untuk tentang literasi ya. Iya, betul. Baik Ibu, pertanyaan pertama yaitu apa nih tujuan dibentuknya tim literasi ini dan apa saja manfaat yang bisa kami ambil jika kami bergabung di tim literasi SMA Negeri 1 Babat Supat ini? Oke. Untuk literasi itu sendiri ya kita harus tahu dulu maknanya apa. Makna dari literasi ini kan untuk kemampuan dasar membaca dan menulis. Betul. Tapi di era sekarang bukan hanya membaca dan menulis, harus mampu kita komunikasikan lagi, kita sampaikan ke banyak pihak atau ke orang lain apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita ketahui lah untuk dibagi ke orang lain. Betul. Apalagi untuk zaman sekarang ini kan menerima informasi itu sangat mudah, informasi-informasi baru. Tapi kita harus bisa nih memfilter benar atau salahnya berita tersebut. Terus manfaat yang bisa diambil nih Bu jika kami bergabung di tim literasi ini? Manfaatnya apabila kita bergabung di tim literasi ini, yang pertama kita bisa menambah wawasan. Wawasan itu berupa menambah kosakata baru karena kita sering berliterasi. Yang kedua, kita bisa berpikir kritis ya untuk memecahkan suatu masalah karena kita sering membaca. Baiklah nih, kita sudah memasuki pertanyaan kedua nih Bu. Apa saja program yang akan dijalankan dan bagaimana perkembangan dari program-program tersebut? Untuk program dari literasi itu sendiri kita ada 5 divisi ya. Yang pertama itu ada program divisi mading, yang kedua ada podcast, yang ketiga ada liputan, yang keempat cerpen, lalu yang terakhir itu ada majalah. Nah, untuk bagaimana perkembangannya ke depan, untuk program mading ini sendiri 1 bulan itu dilakukan 2 kali. Untuk podcast itu juga dalam sebulan 2 kali. Untuk liputan itu biasanya ketika ada event aja atau ada acara-acara itu siswanya atau tim literasi bagian liputan ini bisa mewawancarai guru, bisa mewawancarai teman-teman yang mengikuti kegiatan untuk kepentingan sekolah atau tamu-tamu yang dari luar. Nah, untuk cerpen itu sendiri 1 minggu kita terbitkan 1 kali. Itu tepatnya di malam minggu. Seru nih malam minggu ada yang nemenin. Daripada boring kita literasi aja nih. Literasi cerpen ya. Jadi literasi cerpen ini kita up-nya di media sosial Instagram. Nah, boleh kalian follow Instagramnya yaitu literasi Semansa Batsu. Follow. Iya, jangan lupa di follow ya. Oke, yang terakhir itu ada majalah. Nah, untuk majalah ini sendiri itu lagi dikembangkan, lagi diusahakan untuk tiap semester itu harus ada. Itu aja sih. Kita sudah memasuki pertanyaan ketiga nih. Pasti bakal seru nih, lebih seru dari pertanyaan tadi. Ini pertanyaannya yaitu tips and trick agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat Supat ini menjadi gemar literasi ini apa Bu?
Oke, tips and triknya agar kita gemar literasi ini ya, kalau dari ibu sendiri itu yang pertama, bacalah buku sesuai minat kalian. Betul. Kalau kalian sudah menyukai buku tersebut, kalian pasti sangat suka untuk membaca. Betul. Ya, contohnya kalian lagi senang olahraga misalnya, berarti kita cari buku yang tentang olahraga. Ya. Nah, lalu kan kita menemukan tips-tips nih, tips-tips baiknya dalam berolahraga itu apa. Nah, itu kita sharing ke teman-teman yang lain. Yang kedua itu carilah tempat yang ternyaman. Jadi kalau kita membaca buku itu membaca apa aja sih di media sosial juga begitu, kita cari tempat yang ternyaman, bisa di perpus atau nanti kita programkan pojok baca. Wow. Nah, untuk perpus ini sendiri nanti kita programkan setiap kelasnya itu secara bergantian, ada jadwalnya kunjungan perpus. Jadi manfaatnya itu kita bisa membudayakan literasi. Lama-lama kebiasaan kan, kebiasaan membaca atau berliterasi. Jadi gemar literasi. Iya, gemar literasi. Oke. Yang ketiga itu gabung dengan klub baca. Untuk klub baca itu sendiri ada di media sosial. Kenapa kita harus gabung di klub baca? Di situ kan kita bisa bertukar ide pikiran. Betul. Iya, bertukar ide pikiran, sama bisa kalau nggak salah itu kita bisa tuh sesama anggota pinjem buku. Tukar buku. Tukar buku. Yang terakhir, apresiasi diri, ini sangat penting. Karena apa? Kalau apresiasi diri, apabila kita sudah membaca satu buku itu apresiasilah diri kita sendiri. Bagaimana cara mengapresiasi diri? Dengan belanja. Shopee. Itu kalau kesukaan diri itu belanja ya. Betul. Iya, kalau belanja ya sudah kita apresiasi diri. Beli nih barang atau yang Dila suka, atau yang lainnya yang menyenangkan diri sendiri. Betul. Itu aja sih tips dari. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki pertanyaan terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir ini adalah apa nih Bu, harapan Ibu ke depannya untuk tim literasi ini? Oke, karena ini angkatan pertama ya. Betul. Angkatan tim literasi ini, harapan Ibu ke depannya semoga tim ini bisa sukses dan sangat didukung oleh warga sekolah SMA Negeri 1 Babat Supat. Serta karena adanya tim literasi ini akan menularkan dan disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Apa itu literasi? Iya, apa itu Betul, literasi? kan? Terus bisa nih? membudayakan berliterasi dan manfaatnya warga sekolah SMA Negeri 1 Babat Supat bisa menjadi masyarakat yang literat. Bagaimana melihat dari masyarakat literat itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Itu aja sih. Terima kasih ya Bu Eliza telah meluangkan waktunya bersama saya kali ini. Oke, sama-sama. Lain kali tetap diundang ya untuk masalah literasi ini. Untuk Sobat Smankes nih, semoga apa yang disampaikan Bu Eliza tadi dapat kita ambil hikmahnya yang baik-baik ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Eliza tadi menjadi motivasi untuk kita semua. Seru nggak episode kali ini? Apakah kalian sudah termotivasi? Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah literasi itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu jadilah masyarakat yang literat. Baiklah, cukup sampai di sini basa-basi podcast kali ini. Saya Siti Nur Fadilah. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Basa Basi Podcast, bincang santai bersama anak literasi.